Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BED 1 tahun 2024, LPTK UIN Wali Songo Semarang, NIM 23031171301. Pada hari ini, Jumat 18 Oktober 2024, saya akan membuat video pembelajaran uji kinerja di kelas 5 SDN Beringin 01 dengan materi hidup lapang dengan berbagi subtema zakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, anak. Jumpa lagi dengan Pak Mus. Kita belajar pelajaran apa? Hari ini kita belajar pelajaran agama lagi. Kemarin masih ingat pelajarannya apa? Tentang apa? Hari ini kita akan belajar lebih seru karena pelajarannya terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nanti Pak Mus akan beri tugas kalian memecahkan masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari. Masalah apa? Macam-macam ya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi zakat. Tapi sebelumnya Pak Mus absen dulu ya. Nah, nomor 1 Adit Alexandria Arjuna Arka Farid Farid Ahmad Aisyah Syifa Abina semua ya. Dan Pak Mus sudah absen. Pak Mus cek juga rapiannya Rafi. Namanya Rafi harus rapi. Yuk, cek. Anak, karena kalian sudah Pak Mus absen, sudah Pak Mus cek rapiannya, biar lebih semangat ya. Pak Mus ingin dengar tepuk semangatnya kelas 5. Bisa? Kelas 5, tepuk semangat. Minta tolong untuk disiapkan berdoa. Silakan. Sikap berdoa, angkat tangannya. Sikap berdoa, angkat tangannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, 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 luar biasa, Ya, alhamdulillah, jumpa lagi dengan Pak Os. Kita belajar agama lagi ya. Hari ini kita akan belajar materi baru. Kalau kemarin kita belajar apa? Asmaul. Nah, hari ini kita akan belajar materi zakat. Materi apa? Zakat. Sebelumnya kalian pernah kan mengenal zakat? Sebelum kita belajar, seperti biasa kita pembiasaan. Kali ini pembiasaannya tadarus. Bagus, sudah jadi berapa? Nah, yang Al-Quran coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alhamdulillah sudah banyak. Anak, hari ini kita akan belajar surat di Al-Quran. Jadi yang Al-Quran, kamu sudah tolong untuk lebih keras bacanya. Ya. Sudah terlihat? Anak, ini adalah surat apa? Kita baca Quran mulai dari ta'awud. Siap? 1, 2, 3. Apakah pakai bismillah? Coba perhatiin. Anak-anak, hari ini kita belajar surat apa? Khusus surat At-Taubah. Tadi kita semua salah ya. Tidak perlu pakai bismillah. Awud langsung baca. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-Taubah yang pakai bismillah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal amilina 'alaiha wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah. Rapat Anda ya, enggak usah susu, tidak perlu buru-buru. Lanjut. Wa fi sabilillah wa bis sabil. Biar kuat nafas sambil yang lain. Faridotan minallah. Tambah berhenti ya. Ya, Bang, ulangi. Faridotan minallah. Wallahu alimun hakim. Kalau dapat masuk lagi bisa enggak? Ya, siapa yang dulu pernah tahu kalau baca At-Taubah enggak perlu pakai bismillah, tapi tahu enggak? Belum tahu kan? Ini pelajaran dari kamu. Ingat-ingat seumur di. Silakan dibaca artinya bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para ahli zakat, orang-orang yang dilunakan darinya mualaf untuk kemerdekaan para bangsa raya, untuk membebaskan orang-orang yang bergerak untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ada berapa? Ya. Ya. Ada yang sudah mulai paham tentang itu? Masih sedikit ya, anak.
pada hari ini kita akan belajar mengenai zakat. Kamu sampaikan tujuan pembelajarannya yaitu ada tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu yang pertama memahami makna zakat dengan benar. Kira-kira arti zakat itu apa? Nanti kita akan belajar. Nomor dua, membiasakan praktek zakat berperilaku tidak pelit ya, berbagi kan tidak pelit. Ya. Apakah zakat mengajarkan untuk berbagi? Nah, ya. Bertiga. Nah, itulah 8 orang yang kalian baca tadi di arti surat atau ayat berapa? 60. Anak-anak tentang surat atau ayat 60 Pak Mus punya pengalaman juga. Ya, dan itu sebabnya kenapa Pak Mus. Lanjut. Keempat, memahami manfaat zakat dengan benar. Kalian bisa ngerasain ya. Pernah kalian dapat zakat? Atau belum pernah? Ya. Kenapa Pak Mus dapat zakat? Mungkin Pak Mus tergolong pada 8 golongan. Mungkin bisa jadi ya, bisa jadi. Ya. Kita dicek apa Pak Mus termasuk golongan. Yang kelima, praktekkan zakat dengan benar sesuai dengan praktek zakat yang benar kayak gimana? Ayo sebelumnya anak-anak, apa pentingnya kita belajar zakat? Menurutmu? Menurutmu apa pentingnya kita belajar zakat? Prabu? Satu, lihat ya, kita terbiasa mempunyai perilaku berbagi. Apalagi anak-anak ketika kita bayar zakat itu, Reza, kita membayar zakat, orang yang kita kasih itu merasakan apa? Membantu. Dan yang paling utama kalian menjadi orang-orang yang bertakwa mengikuti perintah Allah. Karena zakat itu sangat berat bagi orang-orang yang apalagi tidak membiasain, makanya kita biasakan. Anak-anak sebelumnya ya, Reza sebagai awal Pak Mus akan berikan tes pertama, tes awalan. Soalnya tidak banyak, silakan kerjakan sesuai dengan keadaan. Karena Pak Mus berikan tes awal, namanya tes diagnosis. Nah, terima kasih sudah fokus, bagus, terus semangat belajar. Kerjakan menurut perasaanmu ya. Kira-kira orang yang pantas mendapat zakat itu yang siapa? Apakah anak yatim? Apakah janda? Tes awal sudah kalian kerjakan? Sudah semua? Alexa sudah? Masih anak-anak? Karena tes awal sudah kalian kerjakan, Pak Mus mau lihat dulu contohnya. Dari kelompoknya iya. Apakah di rumah kamu selalu belajar sebelum pelajaran? Ada yang selalu, ada yang selalu. Kalau yang selalu berarti kita contoh. Kalau nomor 2, sebutkan siapa saja orang yang pantas menerima zakat. Lalu ada yang menjawab anak yatim. Coba. Jika Pak Mus bertanya, apakah anak yatim pantas diberi zakat? Apakah benar? Apakah janda pantas diberi zakat? Terus apa fungsinya zakat? Padahal kalian sering lihat orang-orang miskin. Padahal zakat selalu kita bayar, tapi kok masih ada orang-orang miskin? Apa yang menyebabkan orang-orang menjadi miskin? Dan gimana caranya kita bisa ya membantu orang-orang miskin? Anak-anak, salah satu jawabannya ya, salah satu solusinya yaitu ya, tahukah kamu berapa zakat di Indonesia kalau kumpulin? 300 triliun lebih. Coba bayangin 300 triliun lebih dibagikan sama orang-orang miskin, dikasih beasiswa, bisa nggak mereka ya? Tapi masalahnya tidak semua orang dermawan dan membayar zakat. Makanya kita belajar ya betapa pentingnya zakat. Nah, sebagai awalan ya,
Pak Mus akan tampilkan dulu materinya, ya, biar kalian tahu. Silakan perhatikan. Kami tidak mengenal siapa saja yang berhak menerima zakat. Secara bahasa, orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Siapa saja mereka memiliki fikih, Apakah yang pantas dapat zakat? orang miskin ambil zakat dan menggunakan hatinya atau mualaf untuk memerdekakan orang besarnya, untuk menjelaskan orang yang beragam, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebab dia tidak mampu. Pak kira apa? Pernah kalian lihat? Akan zakat kepalanya. Mampu memenuhi pokok hidup seperti saudara-saudara tunawisma kita yang sering kita jumpai di jalan. Yang kedua, miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tadi apa? Miskin masih punya harta tapi tidak cukup. Sebenarnya lebih kurang menyumbangkan, ya. Kalau sederhana, biasanya orang sederhana itu orang yang punya, cuma dia nggak koyak. Ini nggak punya tapi kurang, cukup. Mereka yang mengumpulkan dan Karena dulu Pak Mus pernah jadi amil. Dulu Pak Mus dapat beasiswa dari Basnas. Anak-anak yang kalian saksikan ini video dari Basnas asli, ya. Dulu Pak Mus 2 tahun dapat beasiswa dari Basnas sehingga Pak Mus bisa kuliah. Kenapa kok Pak Mus bisa dapat beasiswa? Kenapa kok Pak Mus dapat zakat dari Basnas? Sebelumnya, karena Pak Mus apa? Pak Mus buat surat keterangan tidak mampu. Berarti Pak Mus tidak mampu. Tapi Pak Mus tetap semangat. Akhirnya Pak Mus ya lulus dan tesnya apa coba? Menghafal surat al-Baqarah yang anggota. Gara-gara itu Pak Mus lulus. Makanya Pak Mus senang, makanya kalau belajarmu anak-anak ya ini motivasi buat kalian. Tidak ada yang rugi ketika kalian belajar. Apapun bakal bermanfaat pada kalian. Ya. Belajar manfaatnya Anak-anak perhatikan ya, amil itu yang menunjuk asli pemerintah. Jadi dulu Pak Mus ketika jadi ya penerima beasiswa, Pak Mus dikasih surat dari Pak Wali Kota Pak Bedar jadi untuk jadi amil dan mengumpulkan zakat dari masyarakat. Apakah orang seperti itu pantas dapat zakat? Ternyata pantas. yang keempat, mualaf. Stop. Mualaf apa? Orang-orang yang apa ya? Orang-orang intinya orang-orang yang baru masuk agama, imannya lemah, butuh teman buat semangat. Terutama anak-anak biasanya orang-orang awal itu dapat ujian dijauhi keluarga. Biasa ada juga yang dipecat kerjaannya, hartanya diambil semuanya, hilang. Itu kan dia bisa dari keluarganya enggak mau kan yang muslim diambil semua muslim. Makanya kita kita sebagai orang Islam ada solusinya yaitu memberi mereka zakat sebagai penyemangat. Kita lanjut. Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Mereka lah yang telah terbuka hidayahnya untuk memeluk Islam sebagai jalan hidupnya agar jiwa dan izahnya. Mereka adalah Ada juga orang yang buta, ya. Perlu bantu ya. Tapi kalau hutangnya buat gara-gara dia di online, perlu dibantu. Ada hutang-hutang yang baik. Ya. Lanjut, Reza. Semangat. yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk Orang yang berjuang jalan Allah. Kalau zaman dulu Indra biasanya tentara Islam. Ya. Kalau zaman sekarang berkembang luas. Ya. kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Orang-orang inilah yang terus menebarkan kebaikan di jalan Allah tanpa pamrih. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil.
Ibnu Sabil zaman dulu itu orang yang kehabisan bekal perjalanannya, guys. Jadi mereka kita kasih zakat untuk biaya pulang atau melanjutkan perjalanan. Paham ya? Tapi kalau sekarang berkembang luas, Nazril sekarang berkembang luas. Apakah zakat hanya disampaikan hanya berbentuk uang? Ya, apakah boleh dalam bentuk lain seperti yang saya? Contohnya apa? Ya, beasiswa. Bahkan anak-anak dalam bentuk ternak juga boleh. Nah, ini orang yang memberi ya kan. Kalau ini dalam bentuk konsumsi, akan berarti bahkan menjadi mustahil. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai bantuan yang bisa berupa bantuan langsung seperti makanan, pembayaran biaya sekolah atau pembayaran rumah sakit, serta pemberian bantuan produktif seperti modal usaha, pendampingan jasa, semua. Modal usaha boleh. Siapa yang pernah lihat ada produk tulisannya Basnas? Ya, Superindo, nah ini seperti itu. Cuma kalau ini dari Basnas, ada produk buat usaha modal. Kira-kira orang miskin kalau dikasih modal bisa menjadi miskin ya? Betapa kerennya ya kan? 300 triliun udah dulu. Kalau benar-benar dimanfaatin, insya Allah kaya nanti Arab. Dan miskin Arab semiskin punya orang Arab punya mobil. Benar? 8 orang inilah yang dinamakan dengan apa jelasin? Perlu kalian tahu ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Alisa, zakat. Ya kan? Artinya kan? Bisa kalian hentikan ini. 1, suci. 2, bersih. 3, tumbuh. Nah, zakat kenapa diartikan suci? Karena bisa mensucikan jiwa. Kenapa zakat diartikan bersih? Karena bisa membersihkan hati. Nah, kenapa zakat diartikan tumbuh? Karena bisa menumbuhkan hartamu tambah baik. Enak ya aslinya? Seolah-olah harganya berkurang, padahal aslinya bertambah. Karena perlu kalian tahu zakat ada 2. Yang pertama zakat mal. Yang kedua zakat fitrah. Yang mal artinya zakat harta. Zakat fitrah artinya zakat jiwa. Ya, zakat harta macam-macam. Siapa yang punya emas? Emas sampai 85 gram. Sudah wajib diberi zakat. Siapa yang punya kambing? 40 kambing harus dibayar ya. Siapa yang punya sapi 30? Bayar zakat. Siapa yang pernah bayar zakat fitrah? Bayarnya berapa? Berapa? Beras loh. Boleh beras enggak? Boleh dulu enggak? Berapa kilo kalau beras? Hari beras berapa kilo? 2,5. Aku juga. Ada yang 3,1 kan? Ada yang 2,7. Macam-macam ya. Tapi biasanya anak-anak itu umur mendapat yang paling banyak 2,5 kilo. Dan anak untuk materi ini ya cara membayar zakat mal sama zakat fitrah akan kita pelajari lebih lanjut ya, Bang. Terkait dengan zakat ada pertanyaan? Reza, ada pertanyaan? Kevin, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, anak-anak kampus akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kampus akan dibagi menjadi 8 kelompok sesuai dengan keadaan ya. Anak-anak alhamdulillah sudah ya kampus bagi ya. Kalian menjadi berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan berdiskusi ya. Selesaikan masalah setiap kelompok masing-masing ya. Karena kita belajar dengan menggunakan metode PBL. Problem ya. Menggunakan metode PBL. Problem based learning ya. Jadi tugasmu berdiskusi berkelompok menyelesaikan masalahnya. Bagus, bagikan KKP-nya. Silakan berdiskusi. Nana,
menemukan barcode ya, silakan di barcode HP sudah membawa berdiskusi ya, temukan solusinya permasalahan. Tuh, awas bagian. Silakan barcode. Diskusi dengan masalah ini saja. Kamu sampaikan sebelumnya, silakan ya barcode materi ya belajarmu di sini dan jawablah ya permasalahan ya, cari solusinya. Bisa? Bisa. Beri nama pokok dulu ya. Anak-anak ikuti atau menjadi atas ini. Kalau ada pertanyaan, tanyakan apa? Zakat sahabat Basnas. Yuk, mari terus menjadi bagian dalam bagi kebaikan. Silakan diberi nama ya. Untuk dari permasalahan agar yang bermanfaat bisa lebih luas lagi. Nah, cari jawabannya. Ya. Mengapa orang miskin perlu dibantu dan diberikan? Bantuan untuk menjalankan Silakan berdiskusi ya. mereka Apakah layak ya? untuk menjalankan Anak-anak silakan berdiskusi ya. Gunakan HP untuk kebaikan. Yang sudah selesai, silakan lanjut diskusi. Temukan lebih banyak jawabannya. Ya, anak-anak, silakan berdiskusi ya. Temukan solusi dari setiap masalah yang ada pada setiap kelompokmu ya. Gunakan HP-mu untuk mencari sumber belajar yang ada di barcode. Ya, silakan berdiskusi. Anak-anak ya, lihat melalui barcode temukan sumber belajarmu ya. Di dalamnya juga ada materi dari buku ya. Silakan kerjakan. Kita semua ketahui kegiatan. Gunakan HP-mu untuk mencari informasi. Ya sudah selesai kelompok mana teman-teman? Kelompok dari? Nah, terus kelompok? Sambil belakangnya kelompok? Malam. Jalan ya. Aku tunggu 15 menit lagi. Setelah itu anak-anak, setelah kalian berdiskusi, silakan untuk presentasi. Tentukan siapa yang akan mempresentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak, sampailah kita di tahap presentasi. Sudah selesai tugas kelompokmu. Sudah kalian temukan jawaban dari masalah-masalahmu. Anak-anak, dalam tahap presentasi kalian akan mempresentasikan dan kelompok lain menanggapi. Siap? Untuk yang pertama, silakan kelompok Amin maju ke depan. Anak, inilah hasil dari diskusi kelompok Amin. Kira-kira benar apa tidak ya cara mereka menjawab masalahnya? Solusinya teman-teman ya, silakan untuk presentasi. Salam dulu perkenalan. 1, 2, 3. Perhatikan bagi teman-teman. Ayo, silakan sebutkan pertanyaan dan lalu jawabannya. Yang lain perhatikan karena jawabannya bisa jadi kurang ya, kalian bisa nambahin. 1, 2, 3. Apa pengertian jaka? Coba jawabannya apa? Bagian harta muslim yang telah memenuhi syarat, benar tidak? Harus dikeluarkan. Kalau kurang tepat, kira-kira jawabannya apa? Tepat sekali, Jihan ya. Jawaban dari kelompok Indra sudah benar. Dilengkapi sama jawabannya kelompok saya. Ternyata kami dari Jakarta apa? Bersih, suci, terkait mengapa Amir perlu dibantu diberi zakat? Jawabannya apa? Tepat.
dikasih jakat, alasannya apa? Coba kita dengerin mengapa orang miskin dikasih zakat. Coba, kenapa? Karena tidak mampu, benar? Kurang tepat dari kelompoknya Jihan yang saya apa? Tambahkan. Berarti dikasih zakat dia cukup itu. Ya, nanti tambahin lagi ya. Terakhir dari Pak Mus, menurut kalian apa yang dirasakan orang miskin saat menerima zakat? Benar. Berarti kalau dikasih zakat bisa menyenangkan. Pertanyaan untuk kelompok miskin. Beri tepuk tangan untuk kelompok miskin. Selanjutnya kelompok murid. Silakan maju ke depan. 1, 2, 3. Hadis. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, menurut kelompok murid, murid itu orang yang berhutang, tidak punya harta untuk menyaur, benar nggak? Ada tambahan dari yang lain? Kalau hutangnya sebagian pinjol, apakah masuk? Tambah ya, tambah berhutangnya untuk kembali. Ya, kita berperan kelompok ini. Selanjutnya kelompok Islamiyah. Silakan kelompok Islamiyah untuk presentasi. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti dari fisabilillah? Orang yang berjuang jalan Allah. Apakah kurang pengertiannya menurut kelompok lain? Perlu ditambahkan? Kalau TNI masuk enggak? Ya, TNI juga masuk. Terkait mengapa fisabilillah perlu mendapatkan zakat? Pertanyaan untuk kelompok fisabilillah. Nah, alhamdulillah sampailah kita di tahap refleksi dan kesimpulan. Anak-anak, menurut kalian pelajaran ini bagaimana menggunakan metode PBL? Bisa menjawab soal-soalnya? Bisa. Sudah menemukan jawaban dari permasalahannya? Sudah. Mari kita kesimpulan pelajaran kita hari ini, anak-anak. Menurut kalian tadi arti zakat apa? 1. Anak-anak, zakat adalah harta dari seseorang yang harus dikeluarkan hingga memenuhi syariat ketentuan Islam. Untuk 8 orang golongannya dapat siapa aja? 1 apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau orang yang punya utang namanya apa? Kalau orang yang nggak punya harta sama sekali? Kalau punya harta tapi perlu dibantu masih kurang? Kalau yang ngumpulin harta namanya? Amin, betul sekali. Kalau yang berjuang jalan Allah kayak antara? Berjuang jalan Allah. Dan alhamdulillah, kalau yang sabil yang kehabisan kali kerja dan anak-anak agar lebih mudah kalian memahaminya. Mari kita nyanyi bersama ya. Yang pertama, yang
itu adalah yang ingin saya cari. Yang kelima adalah orang tua dan orang yang baru masuk agama Islam yang nyatanya utangnya kau mampu untuk membayar hutangnya. Yang ketujuh adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kedelapan adalah ibu suami, yang menunjukkan yang diperjalanan. Itulah musnah manusia. Semua ketahuian ketika sambungkan dengan kata kita untuk mensucikan diri. Stop, jangan lupa apa? Kalian sudah menyimpulkan, sudah refleksi juga. Silakan kalian kerjakan tugas formatif ya. Alhamdulillah nama kita sudah selesai belajar. Ya tadi belajar apa? Sudah tahu artinya? Sudah tahu macamnya? Sudah tahu 8 orang yang berkegiatan? Manfaatnya sudah merasakan tahu? Anak ya, Pak Musdara, kalian menjadi anak-anak yang senang juga. Melalui jalan, selain jalan apa? Bisa infak, sedekah, ya, bisa membeli adik, ya. Karena zakat manfaatnya banyak, ya. Terutama menjadikan kalian menjadi orang-orang yang senang juga. Tidak loh, udah paham? Sendiri Mahmud, terus semangat belajar ya. Jadilah anak-anak yang senang berbagi. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Pak Mus ucapkan terima kasih banyak ya atas bantuan kalian selama ini. Pak Mus doakan kalian jadi anak-anak yang sukses tercapai cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, dan dari Pak Mus tetap selalu semangat belajar ya, Dennis. Tetap selalu semangat belajar, jaga kesehatan. Alhamdulillah sampai kali akhir pembelajaran. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Kamus akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.